makan kurang bukan karena tak ada yang dimakan. Artinya keduniaannya itu seolah-olah lepaskan dikarenakan sayang. Apalagi menyangkut dengan sunnatullah. Semasa Nabi hidup dulu, bayangkan kalau sepatu yang akan disebut, mungkin sepatunya sepatu yang kini tidak berharga. Pakaiannya pun begitu, cuma bersih, itu yang diharapkan. Apalagi elektronik, tidak ada di waktu itu tuh laptop. Tidak pernah Nabi mencicipi itu. Tetapi kehidupan dunia itu berlanjut dikarenakan beliau. Bisa terbayangkan? Karena Nabi itu berlanjutnya kehidupan sampai kini. Nah, dan kita kini hidup serba ada. Kita punya laptop, kita punya HP, kita punya bunyi-bunyian, kita punya TV. Kalau nak dimakan pun begitu, yang lezat-lezat, indah-indah. Nabi tidak pernah mencicipi itu dulu. Kini kita tidak acuh kepada Nabi, dosa kepada Nabi yang membuat doa kita tertahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdoa, kalaupun kita tidak akan berkirim kepada Nabi secara spesifik khusus, maka justru minimal doa itu harus diawali dengan tahmid dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, dan seterusnya. Tuh pertama. Nah, yang keduanya yang menahan kebenaran itu kepada diri kita, masuknya ke dalam hati kita adalah dikarenakan kita durhaka kepada pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama, guru-guru, al-masyaikh, orang-orang yang memimpin kita, orang-orang yang mengajar kita. Ya, seolah-olah kita tidak butuh, seolah-olah kita tidak mau. Itu membuat terhalangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, kalau kita teruskan ya, bayangkan, mana kita tahu dengan agama, dengan ajaran agama kalau tidak melalui guru. Ya, jadi guru sampai kadek. Itu makanya kita pun disunatkan hendaknya kita sering-sering memberikan hadiah-hadiah amalan kepada para masyaikh atau para guru-guru kita. Guru itu dua macam tuh. Pertama disebut dengan ustaz, yang kedua disebut dengan syekh. Ustaz sifatnya adalah memberitahukan sesuatu yang belum kita ketahui. Itu guru, mengajarkan, memberitahukan sesuatu yang mungkin belum kita ketahui. Namanya guru. Kalau yang masyaikh atau syekh itu adalah pembimbing. Di sampingnya memberitahukan sesuatu yang mungkin belum kita tahu, dan kemudian dia bimbing untuk sampai kita mencapai sesuatu itu. Seperti yang tadi, dikenalkan kita kain, dikenalkan kita kepada cara menjahit baju, menggunting baju dan lain sebagainya, dikenalkan kita bagaimana memakai baju, dan nantilah di situ hasil yang harus kita dapatkan. Namanya itu adalah pembimbing. Yang ketiga adalah karena pendurhakaan kepada dua orang ibu bapak. Itu menghalangi kebaikan kita sampai kepada Allah dan menghalangi turunnya kebenaran itu ke dalam jiwa kita. Mengapa? Karena walau bagaimanapun ibu bapak itu adalah orang yang paling berjasa. Bayangkan kalau tidak ada ibu bapak, mustahil itu akan ada di permukaan bumi. Maka untuk itu terhadap ibu bapak jangan banyak-banyak pikir. Sekalipun ibu bapak kita orang tidak beruntung, tidak mampu memanjakan, tidak mampu menyenangkan kita, jangan kita banyak pikir. Karena apa yang terjadi itu adalah disebabkan ibu dan bapak kita sendiri. Banyak di dalam Al-Quran itu diterangkan, wa bil walidaini ihsana, umpamanya dengan dua orang ibu bapak maka berbuat baiklah kamu. Jadi ilmu pengetahuan syariat, amalan-amalan syariat itu perlu kita laksanakan. Harus mulai daripada membersihkan diri, taubat tadi. Nah,
dari sekian banyaknya kesalahan-kesalahan kita yang paling membatasi kita dengan kebenaran kepada Allah, atau sampainya apa yang kita lakukan kepada Allah, amalan kepada Allah, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada guru-guru, dan durhaka kepada dua orang ibu bapa. Itu amalan syariat. Dan kemudian yang keduanya, amalan syariat itu harus dimasukkan kepada apa tadi itu? Takwa atau ikhlas. Maksudnya peliharalah jangan sampai apa yang kita lakukan itu tuh tertuju kepada yang lain. Tertuju kepada yang lain. Kalau kita masih berada dalam peringkat syariat, amalan kita itu masih kita tadinya benar kalau kita mengharapkan surga. Masih benar tuh. Itu ikhlas, tapi ikhlas di syariat. Nah, jadi upayakanlah diri kita jangan sampai, peliharalah jangan sampai apa yang kita lakukan itu tersimpang daripada apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak kita jaga, maka kita tidak dapat meneruskan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tidak akan masuk ke dalam hati, apa yang kita sampaikan kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditahan oleh ketidaktakwaan atau ketidakkeikhlasan. Dan kemudian yang ketiganya yang harus dipenuhi di dalam bentuk syariat itu adalah istiqomah. Tidak main-main loh, ya benar-benar. Nah, tidak ada tasawuf tadi. Kalau tasawuf tadi itu janji-janji, ya tunda-tunda, apa artinya tasawuf tuh? Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Jadi arti saufa itu nanti. Tasawuf itu dimudahkan, menunda-nunda, menanti-nantikan. Itu tidak istiqomah. Kalau yang istiqomah, juga sudah kita sampaikan, orang yang istiqomah itu yang akan menghalanginya kepada agama itu, khususnya pada Al-Quran tadi, hanya uzur, bukan halangan. Tapi bagi orang yang tidak istiqomah, ya, kadang-kadang tidak halangan itu dia jadikan sebagai uzur. Nah, kuno ada tuh ceritanya di waktu musimnya main bola dunia, pertandingan bola dunia, ada tuh majelis taklim yang meliburkan pengajiannya karena menonton itu karena tidak istiqomah. Kalau yang istiqomah tadi tak ada halangan kecuali uzur tadi. Jadi yang dibolehkan hanya uzur. Kalau uzur yang sudah berbicara kita dibolehkan itu. Nah, dan kita harus mampu untuk membedakan antara uzur dengan halangan. Ulang balik. Yang halangan itu adalah sesuatu kesulitan dalam melaksanakan sesuatu. Misalnya mempelajari agama Allah hari hujan, itu halangan baru tuh. Apabila halangan itu sudah sampai mengkhawatirkan menimbulkan bahaya, barunya menjadi uzur. Jadi sebelum sampai mengkhawatirkan itu belum uzur, namanya halangan. Jadi perlu istiqomah. Orang yang tidak istiqomah, jangankan uzur, jangankan halangan, maka justru apa yang bersifat nafsu akan menghalanginya untuk mencapai atau melaksanakan tuntutan Allah dan Rasul tadi. Nah, jadi nampaklah di situ untuk masuk kepada wilayah yang lebih tinggi nanti pada terikat perlu disempurnakan dulu. Perbanyaklah bertobat. Ya, yang tiga itu tidak itu harus kita perhatikan. Jangan sampai maksiat Rasul, jangan sampai maksiat lain-lain, ibu bapak tadi dan lain-lain sebagainya, jangan sampai. Setelah itu kita harus pelihara, jangan sampai perbuatan kita tadi tidak ikhlas, walaupun dalam bentuk ikhlas secara syariat. Dan kemudian harus kita istiqomah. Kalau yang tiga sudah kita penuhi, maka manusia akan mampu nanti untuk naik kepada maqam tarikat. Maka dia akan beramal secara tarikat. Tuh. Atau amalan
terikat tadi. Pertama sekali adalah muraqabah. Apa namanya? Bermuraqabah. Muraqabah itu bahasa kitanya adalah berintip-intipan. Dia selalu meyakini, dia selalu merasakan bahwa dia menengok, melihat kebesaran Allah dalam segala hal. Itu namanya muraqabah. Sehingga di dalam sebuah hadis, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kalau kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, ingatlah sesungguhnya Allah itu tetap melihat kamu. Jadi orang terikat itu selalu merasakan itu, dimanapun dia berada, ya, di darat, di laut, di udara, apapun profesi yang dia sandang, apapun kegiatan yang dia lakukan, dalam masjid, dalam WC sekalipun, dia tetap merasakan kalau nggak mampu melihat Allah, tetapi dia yakin bahwasanya dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Nah, dan kemudian kalau muraqabah itu sudah dilakukan, maka manusia pada waktu itu akan diberi oleh Allah suatu yang disebut dengan musyahadah. Apa tuh? Dengan mudah kita akan melihat kekuasaan Tuhan. Apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang terjadi di lahirnya, apa yang terjadi di bumi, di langit, sekecil apapun, mudah dia menengok, melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus akan mudah bagi mereka tadi melihat kekurangan, kebakifan dan ketidakberartian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau ia ditempuh, ia kita laksanakan lagi tidur dalam bentuk syariat ini banyak sebetulnya tuh tidur. Nah, kemudian sampai kita kepada makam muraqabah, akhirnya naik kita kepada diberi oleh Allah musyahadah. Bayangkan indah dunia pada waktu itu. Tahu diri kita bahwa yang kita usahakan selama hidup di permukaan bumi ini adalah merupakan kepalsuan. Kan aneh kan? Bunyinya lah. Orang-orang hakikat memang seperti itu. Orang tarikat. Kita selalu berusaha untuk senang di muka bumi. Mustahil. Bisa. Senang sebentar, susah sebentar. Kadang-kadang lebih lama susah daripada senang. Jadi orang yang terlalu mencari kesenangan, dia sedang ditipu tuh oleh dunia. Karena itu sesuatu yang tidak ada yang dia cari. Kesenangan. Walaupun dapat kesenangan, tapi itu belum kesenangan. Maka kesenangan kalau ingin senang, mati dulu. Penuhi yang tadi, matilah ya baru senang. Selanjutnya juga demikian. Kalau manusia tadi selalu menghindar daripada yang tidak dia ingini, tidak akan pernah dia dapat. Mengapa? Karena dunia ini silih berganti antara yang diingini dengan yang tidak diingini. Maka untuk itu jangan mencari yang diingini, jangan takut kepada yang tidak diingini. Carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berulang disampaikan. Orang kalau sudah terlanjur mencari yang diingini, yang sudah tertipu itu atau kicu itu, tidak akan pernah didapatkan. Orang yang takut kepada sesuatu yang tidak diingini itu sudah tertipu. Maka untuk itu undang-undang ini mudah saja. Ingin sesuatu, dekati yang punya sesuatu. Titik sampai situ. Jadi kita hidup di permukaan bumi kok selalu itu diperdayakan oleh kesenangan kita sendiri, oleh yang kita takutkan. Selalu kita didayu oleh itu. Maka ad-dunya mata ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Tidak ada kesenangan di dunia. Dan sebaliknya juga tidak ada kesusahan di dunia. Hanya sedikit. Mata qalil tadi kesenangan yang sedikit, ya kesusahannya pun sedikit. Ya, coba logika. Kok sakit dan dia itu paling tinggi sakit dunia itu mati. Begitu. Kok miskin, ujungnya kok mati. Tidak ada lebih daripada itu. Tapi
tidak ada batasnya. Kok kesenangan yang di dunia kok paling senang tadi membuat mata tidur. Kalau pesona belum ada lebih daripada itu. Tidak abadi. Tapi kalau kesenangan nanti di alam berikutnya itu adalah abadi. Nah, jadi orang yang mengamalkan tarikat itu dia selalu melihat betapa Allah Subhanahu wa taala tadi kasih sayangnya, betapa Allah tadi itu kuasanya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala melalui segala sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan di dalam kehidupannya di permukaan ini. Dan itu perlu renungan. Musyahadah. Nah, dan kemudian di hati musyahadah tadi masih ada lagi. Apa itu namanya lain? Yaitunya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakar kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling tingginya. Sakar itu memang tidak dituntut hasil daripada kerinduan, tapi merindukan Allah, mahabbatullah, mencintai Allah itu kita dituntut itu sebetulnya. Mengapa tidak? Rupanya ketergantungan kita hanya kepada Allah. Apa yang kita inginkan itu berada di tangan Allah. Apa yang kita takutkan di tangan Allah. Walaupun kita takut surga, takut neraka, neraka itu milik Allah. Walaupun kita harap surga, surga itu milik Allah. Jadi tak mau kita harus ingin mencintai, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah orang. Nah, baru mereka tadi bisa masuk kepada alam hakikat. Apa alam hakikat tadi? Menyatu antara lahir dengan batin. Lebur antara syariat, tarikat dan hakikat. Menyatu, sebetulnya menyatu. Walaupun lidah membaca, hatinya menengok tadi, muraqabah, musyahadah dan lain sebagainya. Tetapi yang perasaannya pada waktu itu tidak ada yang tempat bergantung, tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat menyandar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam pengajian zikir disebut la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati. La disebut dengan lidah, la dibaca dengan hati. Hilang namo Allah itu namanya tuh timbul yang bernama. Akhirnya apa? Hilang huruf, hilang suara. Tidak mampu lagi lidah menyebut la ilaha illallah. Tidak sempat lagi hati menyebut Allah Allah. Habis musnah seluruh kata, hilang kalam. Apa yang timbul? Zuk, rasa. Rasa apa? Menyerah, pasrah, ya, merasa tidak ada berarti, merasa dhaif, khudu', tawadhu' dan lain-lainnya. Maka itulah yang timbul dalam diri. Lalu terungkap oleh batinnya tadi suatu rasa, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istana kebahagiaan. Jadi balik itu kepada persoalan tadi. Banyak orang yang tidak tahu dengan agama, banyak orang yang hanya sekedar tahu dengan agama, banyak loh. Banyak orang yang tahu dengan agama, paham dengan agama, tapi tidak menjadi darah daging. Sedikit jumlahnya orang yang tahu dengan agama, mengerti dengan agama, paham dengan agama, memang kehidupannya itu diwarnai oleh agama itu sendiri. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala baik menjadi kecintaan, menjadi kerinduan, menjadi keinginannya, melebihi kemauannya kepada yang lain. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu kerugian, dia takuti, dia benci, dia tidak dekati hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau kita klasifikasikan gitu di dalam kehidupan beragama, yang paling banyak jumlahnya adalah orang yang tidak tahu sama sekali. Walaupun ialah jadi ustaz, walaupun ialah mampu memberikan ceramah, memberikan pengajian misalnya, tapi mereka tidak tahu sebetulnya. Ya, tidak tahu. Contoh saja, satu kata di dalam Al-Quran itu ada yang tersembunyi di dalamnya. Innallaha huwat tawwabur rahim.
Tawabu pakai tanda tasydid itu. Nah, itu kaji. Apa sebab dia pakai tanda tasydid di situ? Tawaba asal katanya. Ditambah satu huruf dengan huruf yang sejenis dengan ain fiilnya waw. Jadi tawawaba. Berturut-turut dua huruf serupa diidghamkan kepada salah satunya, satu kepada yang lainnya, maka jadi tawabu. Maka tanda tasydid di situ berisi itu apa isinya tuh? Allah berulang-ulang menerima tobat hamba. Bedanya bagi takfir berulang-ulang. Jadi kalau ada orang mengelilingi Ka'bah sekali itu tidak berhak disebut dengan tawaf, tetapi tawaf namanya baru sekali. Karena berulang-ulangnya tawaf 7 kali itu yang disyariatkan, maka disebut tawaf. Kalau Allah tadi hanya menerima tobat hanya 1 kali, ada dosa lain tak diterima tobatnya lain, itu berarti tawabu. Tapi Allah tidak mengatakan tawabu, tawabu. Begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingganya Nabi Muhammad SAW itu pernah dulu itu bertemu dengan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, umatmu itu ya setahun ya menjelang dia meninggal aku akan terima tobat. Setahun menjelang mati diterima tobat. Kemudian Muhammad pada waktu itu menangis, tak mampu umat aku setahun menjelang matinya tobat, tak mampu. Pastinya akan bersalah berulang balik. Diganti oleh Allah, sebulan menjelang mati diterima tobat. Muhammad juga seperti itu, tak mampu umatku ya Allah. Akhirnya ganti, seminggu menjelang mati. Akhirnya Muhammad masih belum menerima, masih meminta kepada Allah, tak mampu umatku ya Allah, hambaku umatku ya Allah. Diganti oleh sehari sebelum mati. Umatku tidak mampu bertahan hari yang sehari itu ya Allah. Maka diganti oleh Allah sampai rohnya ke kerongkongannya masih diterima tobat. Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tawabu, dengan tanda tasydid kita bisa melihat. Kadang-kadangnya jangankan lain mazid, fi'il saja tidak boleh. Isim saja tidak tentu. Memenggal kata saja tidak bisa. Itu namanya orang-orang yang tidak mengerti dengan agama, tidak tahu dengan agama. Maka untuk itu belajar. Ya, belajarlah. Cuma kalau jadi buka pelajaran itu di situ. Ya, hari Rabu, hari Sabtu. Ya, karena kita kini itu ada sesuatu kemunduran, mungkin karena cuaca dan lain sebagainya, kita tidak menartikan pengajian itu. Seharusnya ditambah malam Sabtu pokok pengajian tentang syarat tentang bahasa Arab. Begitulah di dalam kata tadi terletak sesuatu yang tersembunyi, ya itu harus kita tahu. Nah, jadi banyak sekali orang yang tidak tahu, ya? Walaupun dia sudah melaksanakan. Nah, kemudian banyak orang yang tahu sampai-sampai ayat hafal, sampai-sampai hadis itu hafal. Tidak ngerti. Banyak juga tidak mengerti apa adanya. Inallahu yuhibbul mutatahhirin. Apa? Tapi apa yang mutahharah tadi tidak ngerti. Mutatahhirin itu artinya suci. Apa yang suci itu mereka hanya mengartikan tidak berhadas, tidak bernajis. Ya sampai situ tidak ngerti. Padahal kesucian itu tidak hanya tertuju kepada badan saja. Darah daging harus suci, pikiran harus suci, hati nurani harus suci. Tak ngerti. Banyak yang seperti itu. Nah, dan kemudian ada di bawah itu banyak nilai apa? Tahu, mengerti, paham. Di bawah itu banyak. Tapi yang paling sedikit adalah tahu, mengerti atau paham, kemudian menjadi akhlak baginya apa yang dia ketahui tadi. Timbul sesuatu di dalam zuk, di dalam rasa yang berada. Itulah yang paling sedikit. Jadi ketidaktahuan
itu membuat manusia tadi berbantah-bantah, membuat manusia tadi berselisih-selisih. Sekalipun mereka itu sudah berilmu, mereka juga akan berselisih-selisih. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, terjadinya perselisihan itu setelah datangnya kepada mereka tadi ilmu, tapi belum paham, perselisihan masih banyak. Maka untuk itulah kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya boleh sekedar tahu, tetapi harus kita dapat memahaminya dengan jelas atau mengerti kita dengan secara benar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk meninggalkan yang dilarang, untuk melakukan yang diperintah dengan hati, dengan perasaan, dengan ketulusan dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali kalau kita sudah melakukan ketentuan-ketentuan syariat. Seperti tadi misalnya tobat, ya, 3 perkara tadi yang paling utama, dan kemudian takwa, memelihara, yang dipelihara tadi keikhlasan dalam berbuat, dan kemudian istiqomah. Kalau itu sudah kita lakukan, baru kita mampu meneruskan perjalanan kita kepada thariqah. Kita akan mampu bermuraqabah, kita akan mampu bermusyahadah, dan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu mahabbah, sesuatu kecintaan yang terletak dalam hati kita sendiri. Itu berarti kita sudah paham. Maka hasilnya kita akan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru akan timbul di dalam diri kita menyatunya antara syariat, tarikat dan hakikat. Akhirnya hilang seluruhnya, hilang huruf, hilang suara, datang rasa pada diri, begitu istilah yang kita pakai. Akhirnya mereka itu merasakan dhaif alam semesta, tidak bermakna, tidak bernilai, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi orang-orang yang tidak terpanggil itu berarti mereka itu sedang mengingkari Allah. Maka walil kafirina azabun alim, dan untuk orang-orang yang kafir itu adalah azab yang pedih. Yang namanya orang kafir itu tidak akan senang mereka. Atau yang mereka inginkan adalah daripada ahli kitab itu apa? Jangan sampai diturunkan kepada kamu itu kebaikan dari Tuhan kamu. Itu cirinya orang-orang kafir itu. Jadi kalau kita bagi berbalik, orang kafir adalah tidak senang kalau datang kebaikan kepada kamu. Orang musyrik tidak senang kalau datang kebaikan kepada kamu. Maka berarti, tolong balikkan, mafhum mukhalafah. Orang yang tidak senang kepada kebaikan diberikan Allah kepada kamu, itulah orang kafir, sekalipun Islam. Kadang itu kalau nggak disebut ini Tuhan kafir dalam Al-Quran, itu kita sudah melepaskan diri. Oh, itu orang Nasara tuh, orang Yahudi itu yang dimaksud. Padahal kita sendiri lebih daripada itu. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak mengerti. Jadi orang kafir, orang musyrik, ahli kitab itu, ya, mereka tidak senang kalau kamu diberi kebaikan oleh Tuhan kamu. Artinya, orang yang tidak senang kalau kebaikan diberikan kepada kamu oleh Tuhan, itulah orang kafir, sekalipun orang Islam. Maka dibagilah kafir itu, ada kafir iman, ada kafir nikmat. Yang kita orang Islam memang tidak kafir iman. Iman itu arti tiang, tidak pokok-pokok yang kita kafiri. Tetapi yang sering terjadi adalah kafir nikmat. Kafir nikmat artinya sudah jelas-jelas keuntungan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau, engkar kita, itulah namanya kafir. Mengaji kok keuntungan ditawarkan